Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina ikhwana amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Sadaqallahu adzim. Wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirun. Alhamdulillah, puja puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha gagah perkasa, Zat yang dengan kudrah dan iradahnya senantiasa memberikan karunia terbaiknya kepada kita, karunia yang kita butuhkan pun karunia yang kita inginkan. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mampu tidak hanya mengakumulasi, artinya menjumlahkan, namun juga mentransformasi, artinya mengubah seluruh karunia dari Allah menjadi jejak-jejak peninggalan amal soleh yang terbaik yang bisa kita banggakan ketika bertemu dengannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga tersampaikan pula kepada kita yang hari di sini dan Allah menganugerahkan kepada kita segenap kemauan, kesanggupan, semangat untuk bisa mengikuti jejak langkah hidup, memberikan yang terbaik di hadapan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, terlebih telah Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah yang meningkat kepada umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita ditempa, kita dididik, dididik oleh Allah Azza wa Jalla supaya apa? Supaya kita kembali kepada apa? Kepada model maksud pertama Allah menciptakan kita, bahwa Allah adalah Zat yang maha, setelah mencipta adalah mengatur. Maka model awal ketika Allah pertama kali menciptakan kita adalah model bahwa kita itu siap diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, maka seluruh calon manusia menjawab bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah pengatur kami, Engkau adalah Rabb kami. Dan di bulan Syawal, salah satu sunnah adalah kita itu bersilaturahmi, menemui, bersalam-salaman, meminta maaf. Apa maksud dari sunnah tersebut? Yang terkandung dalam sunnah kita itu bersilaturahmi, bersalaman adalah bagaimana kita ketika menjalankan perintah Allah, maka kita menjalankannya tidak sendirian, tapi dalam bentuk teamwork yang terbaik. Kenapa? Karena sejatinya dalam kebersamaan ada kekuatan. Satu orang penakut bertemu dengan satu orang penakut, maka menjadi bukan 2 orang penakut, tapi menjadi 2 orang yang setengah berani, muncul keberanian. 2 orang setengah berani bertemu dengan 2 orang setengah berani, maka akan menjadi bukan 4 orang yang setengah berani, tapi menjadi 4 orang pemberani. Apalagi 4 orang pemberani bertemu dengan 4 orang pemberani akan menjadi 8 orang yang teramat istimewa. Itulah buah dari teamwork. Dan di bulan Syawal, bagaimana kita dikondisikan oleh Allah melalui sunnah baginda Rasulullah, bagaimana bisa menjadi teamwork yang terbaik dalam menjalankan penghambaan kepada Allah. Dan tiba kita di bulan Zulqa'dah, di bulan ini hari ke-25, dan makna yang ada dalam Zulqa'dah artinya apa? Artinya Allah yang memiliki kedudukan maka akan memberikan amanah kedudukan kepada hambanya
yang siap diatur oleh Allah. Maka pastikan di bulan Zulqa'dah ini, sampai nanti kita menemui bulan Dzulhijjah, pastikan kita menjadi pihak yang terbaik, orang yang terbaik dalam setiap kedudukan yang dimiliki oleh kita. Di keluarga kita dalam posisi menjadi seorang anak ataupun ayah ataupun suami, maka pastikan saya sebagai anak, saya sebagai ayah, saya sebagai suami adalah anak, ayah atau suami yang terbaik. Ayah, anak, ayah atau suami yang terbaik. Dan ternyata kita telah mendapatkan teladan bagaimana menjadi anak yang terbaik dan dicontohkan oleh Ismail remaja yang peringatannya itu Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ismail remaja ketika ditemui oleh ayahnya yang sudah lama tidak menemuinya, namun ayahnya membawa satu amanah besar lewat mimpi yang Allah berikan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa isi mimpinya? Isi mimpinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menjembelih anak kesayangannya yaitu Ismail, dan disampaikan kepada Ismail remaja, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dan dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimanakah pendapatmu? Lalu apa yang disampaikan oleh Ismail sebagai remaja yang unggul, sebagai anak yang unggul? Ya abadi alma tukar, wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajidni insya Allah nasabirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai siapa? Sebagai anak yang sabar. Hadirin sedang jumlah, kalau ternyata untuk menjadi anak yang luar biasa, maka apa yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki adalah kesabaran, dan dicontohkan, diteladankan oleh Ismail remaja saat itu. Oleh karena itu semangatnya apa? Semangatnya adalah di bulan Zulqa'dah ini bagaimana kita pastikan posisi kedudukan kita sebagai anak terhadap orang tua kita, kedua orang tua kita, ditambah dengan keluarga besar kita. Pastikan kita itu adalah anak atau bagian dari anggota keluarga yang unggul, yang terbaik. Pastikan kita itu ringan dalam membantu. Pastikan kita itu lembut dalam bertutur kata. Pastikan kita itu pandai, mudah untuk membersamai, dan pantang bagi kita untuk mengecewakan mereka. Kenapa? Karena baginda Rasulullah bersabda, ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah. Allah tambahkan ada dalam ridho kedua orang tua, dan murka Allah tambahkan ada dalam murka orang tua. Dengan demikian semangat di bulan Zulqa'dah ini adalah semangat kita menerapkan menjadi salah satunya adalah anggota keluarga. Bagaimana dengan peran kita sebagai suami atau peran kita sebagai ayah? Maka pastikan kita adalah suami sekaligus ayah yang terbaik, suami sekaligus ayah yang unggul. Dan ternyata kita telah mendapatkan keteladanan yang ditunjukkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tirmizi menyampaikan bahwa ternyata baginda Rasulullah itu dia memberikan amanah kepada umatnya untuk menjadi umat yang terbaik. Baginda Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Maka Siti Aisyah menyampaikan baginda Rasulullah itu ternyata tidak suka, walaupun dia adalah seorang suami, walaupun dia adalah seorang ayah, dia tidak suka untuk apa? Untuk membantu beberapa kebutuhan yang mesti dilakukan di rumah. Termasuk baginda Rasulullah tidak ragu untuk apa? Untuk menambah bajunya. Beliau tidak ragu untuk apa? Untuk memperbaiki rumah. Oleh karena itu pastikan
bahwa kita pun harus memerankan peran terbaik dalam kedudukan dalam peran sebagai suami atau sebagai ayah. Bagaimanakah kita hadir di rumah kita hadir dan kita memiliki program di rumah kita, dan kita tegas terhadap program yang kita gulirkan di rumah tangga kita, di keluarga kita, namun kita teguh dalam pengayuman. Ketika ada masalah maka pantang untuk menyakiti, yang ada adalah berani untuk berdiskusi. Karena apa? Karena baginda Rasulullah telah meneladangkan bahwa dalam rumah tidak hanya hadir fisik, tapi juga hadir hati kita dan juga akhlak kita. Selanjutnya, kita dalam fungsi kedudukan di masyarakat, kita bisa jadi teman dari seseorang. Kita adalah tetangga dari keluarga yang lain, maka pastikan kita adalah teman dan tetangga yang terbaik dalam masyarakat kita. Bagaimanakah kita memerankan hal itu? Seorang teman maka dia akan membersamai temannya dalam suka maupun duka, dan tidak hanya membersamai dalam dua kondisi tersebut, tapi juga senantiasa akan mengingatkan, menguatkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada temannya, termasuk dia akan menasihati ketika temannya tergelincir. Maka pastikan kita memerankan hal tersebut sebagai teman, sebagai tetangga. Dengan demikian, maka semangat di Zulqa'dah ini adalah semangat untuk apa? Untuk tadi menjadi selain anak yang terbaik, suami atau yang terbaik, juga kita menjadi teman dan tetangga yang terbaik. Dan juga tentunya dalam organisasi, salah satunya adalah organisasi kerja, kita akan difungsikan, didudukkan sebagai atasan ataupun bawahan. Maka pastikan kita sebagai atasan adalah atasan yang unggul yang terbaik. Kita sebagai bawahan adalah bawahan yang unggul dan terbaik. Bagaimanakah ia sebagai seorang atasan? Maka tidak hanya pandai untuk memerintah, tapi juga pandai untuk mengetahui situasi kondisi yang ada di bawah. Dan ini diteladankan oleh siapa? Diteladankan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu dan sejarah mencatat bahwa sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia memang menyiapkan satu waktu khusus untuk apa? Untuk mencari tahu kondisi dari umatnya, kondisi dari warganya. Sampai suatu saat ada satu kejadian yang sangat menyayat hati Khalifah Umar bin Khattab, karena ada satu keluarga yang ibunya sedang memasak batu dan anaknya sedang menangis. Ditanyakanlah kepada sang ibu, "Wahai ibu, sedang apa kamu?" "Aku sedang memasak batu." "Kenapa aku memasak batu?" "Sebetulnya anak-anakku lapar, tapi aku tidak memiliki makanan. Maka aku memasak batu supaya apa? Supaya mengalihkan perhatian. Sampai akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka sudah terlampau letih, mereka bisa tidur dengan sendirinya. Dan di saat itulah momentum aku bisa mencari makanan. Apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Khattab langsung kembali dan membawa gandum dari Baitullah, dipikulnya sendiri. Pembantunya menyampaikan, "Biarkan untuk aku bantu, karena aku pembantu." Tapi kata Khalifah Umar bin Khattab, "Ini adalah tanggung jawabku, dan aku berdosa ketika aku tidak amanah terhadap jabatanku, maka aku sendiri yang memikulnya." Sampai akhirnya diberikanlah kepada sang ibu tersebut, dan keluarga tersebut akhirnya bisa menyantap makanan, memenuhi kebutuhan. Bulan Zulqa'dah artinya secara bahasa dari kata Quran duduk atau diam, dan dalam sejarah mencatat tidak terjadi peperangan karena diharamkan. Namun di bulan Zulqa'dah ini yang punya makna duduk atau diam atau tenang atau tidak ada aktivitas, bukan berarti tidak ada hal yang bermakna. Yang ada adalah bagaimana kita memastikan di seluruh peran kedudukan kita di keluarga, di masyarakat, di instansi atau institusi, kita memerankan peran-peran terbaik
sebagai anak, kakak atau adik yang unggul, sebagai suami atau ayah yang unggul, sebagai teman atau tetangga yang unggul,